Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ratnaya Ditara, perwakilan dari kelompok 4, yaitu tentang kontra kasus terbunuhnya 6 anggota FPI. Dan di sini sudah ada nama kelompoknya. Lanjut saja. Latar belakang. Hak asasi manusia atau juga bisa disebut HAM merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Setiap manusia yang lahir sudah melekat hak asasinya. Orang lain tidak dapat mengganggu hak asasi masing-masing individu. Oleh karena itu, hak asasi harus dipahami oleh setiap orang. Karena begitu pentingnya hak asasi manusia dijadikan sebagai salah satu materi dalam perkuliahan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini. Sebabnya, untuk menjadi warga negara yang baik harus memahami dan menyadari mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Dan di sini ada tujuannya. Yang pertama, mampu memahami tentang teori HAM yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, mampu menganalisis kasus kontra terbunuhnya 6 anggota FPI. Yang pertama, yaitu teori HAM yang ada di Indonesia. Wacana perlindungan hak asasi manusia selalu berkaitan dengan seberapa jauh pelaksanaan berbangsa atau bernegara oleh pemerintah. Penguasaan dapat dikatakan memperhatikan hak-hak warga negara yang bisa disebut hak warga sipil. Salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan adalah tersedianya beberapa instrumen termasuk institusi dalam suatu negara yang dikategorikan menghargai dan melindungi hak asasi manusia, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang secara tegas disebutkan dalam konstitusinya atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Persoalan hak asasi manusia merupakan persoalan universal yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah, sehingga setiap negara harus memberikan pelindungan hak asasi manusia melalui pembentukan berbagai instrumen dan institusi yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia tersebut. Dalam proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat tersebut sangat jelas ditegaskan untuk menjunjung tinggi hak-hak individu atau kemerdekaan dan pemilikan. Berbeda dengan konsep hak asasi manusia menurut paham sosialis yang menekankan makna hak asasi manusia pada hak-hak kemasyarakatan. Konsep ini jelas mendahulukan kepentingan ekonomi atau kesejahteraan dibandingkan nilai kebebasan itu sendiri. Yang kedua, analisis kasus kontra terbunuhnya 6 anggota FPI. Menurut kelompok kami, yang namanya pembunuhan adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia, walaupun itu dilakukan oleh anggota kepolisian atau lainnya. Apalagi 6 anggota Laskar FPI ini belum ada bukti jelas mereka melakukan tindakan kriminal. Kami menilai bahwasannya pihak kepolisian yang lalai karena pada saat bentrok dengan warga sipil, tidak seharusnya polisi menggunakan senjata api. Sedangkan pada artikel yang kami angkat, sampai sekarang belum ada kejelasan atau titik terang dari kejadian tersebut. Padahal jika dititik dari beberapa berita bahwa lokasi kejadian tersebut dapat terekam CCTV, sangat disayangkan sekali jika pihak berwajib tidak berperilaku transparan dengan masyarakat. Tetapi tetap saja menurut kami polisilah yang salah karena sudah menghilangkan hak asasi manusia. Menurut jurnal yang sudah kami baca, adanya penderitaan dialami umat Islam sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum petugas. Di sini terlihat kegagalan aparat negara untuk menegakkan keadilan hukum dan menjamin keselamatan warga negara Indonesia. Tujuan berdirinya FPI sebagaimana tertulis dalam dokumen Risalah dan Garis Perjuangan FPI adalah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan untuk membentuk pemerintahan dalam menumpas problem sosial kemasyarakatan seperti prostitusi, perjudian, serta transaksi miras dan narkoba.
Menurut para aktivis FPI, salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk menanggulangi krisis moral yang melanda bangsa ini adalah dengan melakukan kerjasama yang harmonis dari seluruh elemen masyarakat, yang meliputi kaum ulama, umaro, dan seluruh umat Islam, untuk merealisasikan tujuan organisasi dan dalam upaya memaksimalkan kerja organisasi. FPI membentuk dua struktur organisasi, yaitu Jamaah FPI dan Laskar FPI. Jamaah FPI ini melaksanakan kegiatan sosial keagamaan, seperti pengajian, bakti sosial, dan pendidikan. Sedangkan Laskar FPI sendiri bertugas melakukan pressure fisik untuk penyerbuan tempat hiburan, sweeping, dan demonstrasi. Laskar ini lebih menyerupai militer atau milisi di bawah komando Sang Ketua Umum FPI. Sebagai doktrin kepada pengikut gerakan FPI bahwa pemimpin mereka adalah habib dan ulama yang suci yang mendapat legitimasi agama. Lalu kesimpulan dari yang di atas yaitu hak asasi manusia merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Setiap manusia yang lahir sudah melekat hak asasinya. Orang lain tidak dapat mengganggu hak asasi itu sendiri. Dan untuk menjadi warga negara yang baik harus memahami dan menyadari mengenai hak asasi manusia. Pemerintahan harus bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia dalam segala bidang. Wawancara pelindungan hak asasi manusia selalu berkaitan dengan beberapa jauh pelaksanaan berbangsa atau bernegara oleh pemerintahan dan dikatakan pemerintahan hak-hak warga negara. Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Artinya, negara diselenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga disebut dengan negara hukum atau Rechtsstaat. Tidak atas dasar kekuasaan berlaka atau Machtsstaat. Dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pada hakikatnya, pembuktian dimulai sejak diketahui adanya peristiwa hukum. Dengan konsep hak asasi manusia, menurut paham sosialis yang menekankan makna HAM pada kemasyarakatan. Konsep ini jelas mendahulukan kepentingan ekonomi atau kesejahteraan di bidang nilai kebebasan. Lalu sarannya yaitu, sebaiknya kita sesama manusia wajib menghargai dan menghormati HAM sesama manusia. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.